Lanjut lagi sekarang, tadi kan kita belajar kalau kita membeli ya di sistem perpetual, gimana kalau saat kita melakukan penjualan, gimana pencatatannya. Nah, apabila terjadi penjualannya secara tunai, ini pencatatannya itu ada dua kali ya. Yang pertama itu kalau tunai kita kan menerima uang nih langsung dari pembeli, maka kas kita bertambah. Kita sandingkan jurnalnya dengan akun penjualan. Jadi kas pada penjualan sebesar berapa penjualan atau uang yang kita terima. Jangan lupa kalau di perpetual itu selain kas pada penjualan, kita juga harus mencatat akun yang namanya harga pokok penjualan. Ini disandingkan dengan persediaan barang dagang. Kenapa kita mencatat akun ini? Karena kalau kita melakukan penjualan itu kan artinya persediaan barang kita tuh berkurang. Nah, ini makanya karena persediaan barang dagang berkurang, dia aset kan, kalau berkurang dia ada di kredit. Akun harga pokok penjualan ini adalah akun dalam tanda kutip yang membantu pencatatan, nanti dia akan berguna saat kita akan melakukan penghitungan laba rugi. Jadi untuk tahu kita harga pokok barang-barang yang kita jual ini berapa. Ini fungsinya untuk mencatat itu. Nah, apabila penjualan kita dilakukan secara kredit, akunnya sama. Yang berbeda adalah, ingat, kalau kredit kita nggak menerima kas, tapi kita mencatatnya sebagai piutang dagang. Ini kita kesepakatan ya, dibiasakan kalau di perusahaan dagang, piutangnya kita tulis sebagai piutang dagang ya, biar nggak bingung kalau di mana perusahaan jasa kan kita biasanya nulisnya piutang usaha, kalau di dagang kita biasakan nulisnya piutang dagang ya. Yang lainnya sama, hanya kalau kredit itu kita nggak nerima kas, instead of kas kita nyatatnya di akun piutang dagang. Nah, gimana kalau ada retur atau ada penyesuaian harga? Retur udah beberapa kali kita bahas ya. Nah, apabila penjualannya itu tunai, maka kalau ada retur, kita langsung catat retur penjualan pada kas, karena kita kan mengeluarkan duit ya ke pembeli kita. Kita ngasih duit ke mereka, maka kas kita berkurang di kredit, debitnya ada akun namanya retur penjualan. Dan jangan lupa kalau ada retur penjualan itu kita balik si akun pencatatan keduanya ini, persediaan barang dagangnya nambah, karena kan barang dagang yang terjual balik lagi nih ke kita, balik ke gudang kita, maka dia menambahkan persediaan barang dagang kita lagi. Kalau nambah dia di debit, kreditnya harga pokok penjualan. Karena kalau barang yang sudah dijual balik lagi, berarti kan dalam tanda kutip dia penjualannya cancel ya. Jadi harga pokok penjualannya juga harus dibalikin lagi di kredit. Nah, kalau penjualannya dilakukan secara kredit, akunnya masih sama, tapi balik lagi, instead of kas, karena tadi kita nggak nerima duit, kita mencatatnya tadi kan di piutang dagang, maka kredit di sini adalah piutang dagang. Yang lainnya sama dengan kalau tunai. Bagaimana kalau ada potongan penjualan di sistem perpetual? Potongan penjualan itu misalnya ada itu tadi ya, persyaratan kredit yang 2/10 N/30. Gimana kalau pembeli kita itu bayar di periode mereka mendapatkan potongan, atau kalau ada retur penjualan dan penyesuaian harga. Nih, misal apabila pembayaran dari pelanggan kita itu memanfaatkan potongan tunai dalam periode pembayaran yang dapat diskon, maka yang kita catat adalah kas sebesar yang kita terima. Jadi piutang dagang misal 100.000, potongan penjualan 5.000, jadi dapat diskon 5%.
Maka yang kita catat adalah piutang dagang. Piutang dagang kita udah hilang kan, udah berkurang sebesar 100.000. Potongan penjualannya si 5% itu 5.000 di sini, dan kas adalah selisih jumlah piutang dagang kita dikurangi potongan penjualan. Jadi kas yang kita terima itu kan aslinya hanya 95.000 kalau kita ngasih diskon 5%, 5.000 itu tadi. Jadi ini 95.000, potongan penjualan 5.000, piutang dagangnya tetap utuh ya 100.000. Kalau pelanggan kita atau pembeli kita tidak memanfaatkan potongan tunai pada saat dia melakukan pelunasan, ya langsung aja kas 100.000 pada piutang dagang 100.000. Ya, udah selesai.